Shalom, saya kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Waktu Tuhan. Kita langsung saja masuk di bagian yang pertama, yaitu tentang Rosh Hashanah tahun 5786. Saudara, mulai tanggal 22 September kemarin, jam 6 sore waktu Israel atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat, sampai dengan tanggal 24 September jam 6 sore waktu Israel atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat, kita merayakan Hari Raya Rosh Hashanah tahun 5786. Saudara, banyak orang Kristen di seluruh dunia itu yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang pada hari tersebut, saudara, untuk mengangkat kita orang percaya. Dan ketika rapture tidak terjadi, banyak yang merasa kecewa. Dan tidak sedikit yang kemudian marah dan memaki-maki, saudara, mengata-ngatain. Terutama hamba-hamba Tuhan yang dianggap memastikan Yesus pasti datang pada tanggal 23-24 September itu. Salah satunya saya, saudara, ya. Itu dimaki-maki, dikata-katain, saudara. Karena mereka mengira saya itu memastikan Tuhan Yesus pasti datang di tanggal tersebut. Padahal saya tidak pernah memastikan, saudara. Ya, saya hanya mengutip ada kesaksian dari orang lain. Dalam hal ini Ibu Sofi namanya, seorang guru dari Amerika yang dia bersaksi dia meninggal dunia. Kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengatakan akan datang 23-24 September. Dan saya sudah memberikan disclaimer bahwa apabila ibu ini berdusta, Yesus tidak akan datang. Bahkan saya berikan linknya, saudara, supaya jemaat bisa menonton sendiri kesaksian dari ibu tersebut. Dan ternyata ibu itu Yesus tidak datang, berarti dia berbohong, saudara. Saudara yang kekasih, tapi saya juga katakan, kalaupun rapture tidak terjadi, kita tetap harus hidup kudus. Katakan, kita harus hidup kudus. Kenapa? Karena kita bisa meninggal dunia setiap waktu. Untuk meninggal tidak perlu tua dulu. Untuk meninggal tidak perlu sakit dulu, saudara. Anak muda yang tegap kuat, kecelakaan bisa meninggal dunia. Ya, anytime, tidak ada yang tahu, saudara. Karena itu kita harus selalu hidup kudus. Karena itu kita akan masuk ke bagian yang kedua khotbah hari ini, yaitu diperlukan kekudusan untuk masuk ke surga. Katakan, perlu kekudusan untuk masuk surga. Kurang mantap, saudara, yang ngomong cuma sedikit. Perlu kekudusan untuk masuk surga. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus dibenarkan dulu, lalu kita harus mengejar kekudusan. Mari kita lihat ayatnya, Roma 3 ayat 23-24. Saya bacakan, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara berbuat dosa, saya berbuat dosa, semua berbuat dosa. Sehingga tidak ada yang layak masuk surga dengan kemampuannya sendiri. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, saudara tahu bahwa surga itu begitu murni, begitu suci. Tidak ada satu titik dosa yang bisa masuk surga. Dan karena saudara dan saya orang berdosa, kita tidak bisa masuk ke surga dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak cukup suci, harus suci sempurna kalau mau masuk surga. Karena itu Allah Bapa yang Maha Kasih, Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus, untuk menjelma jadi manusia. Dan akhirnya mati disalib dengan penderitaan yang maha dahsyat. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima korban Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hatinya, dalam hidupnya, orang itu dibenarkan. Dibenarkan artinya dianggap benar. Dosanya diampuni. Dia diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Itu dibenarkan. Kita bisa lihat hal itu di ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, tidak kerja, dibenarkan cuma-cuma, gratis. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudara, pembenaran ini itu luar biasa. Katakan pembenaran luar biasa. Saudara bayangkan ya,
ketika Yesus disalibkan, ada dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Satu di kiri, satu di kanan. Yang di kiri mengolok-olok Yesus. Tapi yang di kanan berkata, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Artinya penjahat yang di kanan ini mengakui Yesus sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Yesus berfirman, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Firdaus itu surga tingkat pertama. Ya kalau kita baca di Alkitab, ada 3 tingkat surga. Paulus pernah dibawa surga tingkat ketiga. Firdaus itu surga tingkat pertama. Saudara, penjahat yang disalib ini, itu penjahat besar, saudara. Ya kalau dia cuma maling kambing, copet, nggak bakal disalib, saudara. Mungkin digebukin ya, mungkin dicambuki bisa. Tapi nggak mungkin disalib. Penjahat yang disalib ini pasti penjahat besar. Ya perampok, pembunuh, pemerkosa, macam-macam yang jahat-jahat luar biasa, baru disalib. Penjahat besar ini menerima Yesus di kayu salib. Dan dia tidak sempat berbuat apa-apa, saudara. Setelah itu dia mati di kayu salib. Belum berbuat apa-apa. Tapi Yesus berfirman, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Luar biasa. Dampak, hasil dari menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, itu dia boleh masuk surga. Tetapi, ya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Ini luar biasa, saudara, kita tidak bisa masuk surga tanpa itu. Ya, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Dosa kita diampuni, kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Penjahat besar ini langsung masuk surga. Hari itu juga. Tetapi dia tidak terima upah. Apa saudara? Tidak terima upah. Dia belum berbuat apa-apa, saudara. Hanya menerima Yesus cuma-cuma, dia boleh masuk surga. Dia belum melakukan sesuatu pun. Lain dengan saudara dan saya. Setelah kita menerima Yesus, kita masih hidup lama. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun lagi. Dan selama itu keselamatan bisa hilang. Karena kita masih hidup dalam tubuh, darah, dan daging. Di dalam daging ini, kata Paulus, itu ada tabiat dosa. Iri hati, benci, macam-macam yang aneh-aneh itu ada di dalam daging kita. Karena itu kita harus berusaha sungguh-sungguh. Supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Kita sudah diampuni, dosa kita dibersihkan. Tapi kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Karena itu, penulis Ibrani menuliskan, Ibrani 12, ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kalau tidak melihat Tuhan artinya masuk mana? Neraka. Ya ini jelas-jelas sekali, saudara. Kejarlah kekudusan, kata firman Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, kalau saudara tidak kudus, saudara tidak akan masuk surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12ab menuliskan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh Pak, kita kan sudah selamat, tadi kita terima Yesus. Dosa kita diampuni, kita diangkat jadi anak Allah. Pewaris kerajaan surga, yes. Tapi setelah itu keselamatan bisa hilang. Ya kalau kita kembali jatuh dan hidup dalam dosa. Ya, supaya mudah dibayangkan, saudara. Keselamatan itu seperti tiket masuk surga lah. Kalau penjahat di samping kanan Tuhan Yesus, begitu terima tiket keselamatan, dia langsung berangkat, saudara, masuk surga. Cuma dia tidak terima upah. Lain dengan kita, setelah terima tiket, kita masih hidup lama. Tiket ini bisa hilang, saudara, keselamatan bisa hilang. Kalau kita kembali hidup dalam dosa. Karena itu firman Tuhan berkata, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jaga keselamatan ini, jangan sampai hilang. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah. Artinya tidak bakal masuk surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ada yang bertanya, Pak,
Bagaimana caranya hidup kudus, Pak? Caranya, saya sudah mengajar saudara ratusan kali dari mimbar ini. Saat teduh setiap hari. Sediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan. Kalau baru mulai, boleh 15 menit dulu. Lama-lama, jadikan setengah jam. Lama-lama kalau bisa 1 jam, ya jangan kurang dari 1 jam. Tiap hari, kita menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Pertama kita berdoa. Apa saudara? Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Dan jangan lupa, dalam berdoa, juga periksa dirimu. Apakah ada kesalahan, ada dosa yang masih belum kebereskan di hadapan Tuhan? Dosa dengan pikiran, mungkin ada pikiran kotor, pikiran cabul, pikiran jahat. Bereskan, minta ampun dosa. Mungkin ada dosa dengan perkataanmu. Saudara menipu, membohongin orang, macam-macam. Minta ampun, bereskan perkataanmu. Atau dengan perbuatan, ya, mencuri, menipu, macam-macam, bereskan. Saya sudah ngajar saudara, setiap hari saldo dosa harus selalu 0. Periksa diri, sehingga setiap hari saudara dan saya dalam keadaan kudus. Karena semua dosa sudah kita bereskan di hadapan Tuhan. Do you understand? Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saat teduh, bukan hanya berdoa, tapi juga baca firman Tuhan. Saudara bacanya itu jangan cepat-cepat. 1 hari 2-3 pasal. Kalau sudah baca cepat, itu biasanya tidak nyantol, saudara. Ya 1 hari cukup 2-3 pasal. Kalau baru mulai, dari perjanjian baru dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai Wahyu, lalu mulai ulangi lagi dari Kejadian, sampai Wahyu, ulangi berkali-kali. Pelan aja saudara. Baca 1-2 pasal per hari. Yang terkena di hati saudara beri tanda stabilobos. Renungkan, hafalkan, simpan dalam hati. Dan yang terpenting, apa yang tadi saudara sudah beri tanda, lakukan dalam hidup. Katakan, lakukan dalam hidup. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Do you understand? Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan cara begitu, saudara pasti tumbuh di dalam kekudusan. Saudara mengejar kekudusan, saudara akan tumbuh menjadi makin lama, makin serupa dengan Kristus. Saudara, apa sih dosa itu? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, pelanggaran perintah Allah. Salah satunya di dalam Imamat 19 ayat 16a. Janganlah kamu pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jadi kalau kita menyebarkan fitnah, itu berdosa, melanggar firman Allah. Banyak lagi yang lain. Berzina, mencuri, membunuh, korupsi, macam-macam. Itu dosa semua. Jangan lakukan, saudara. Minta ampun dosa, bereskan dosamu setiap hari. Selanjutnya kita lihat lagi ayat yang lain, saudara. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dia. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, menantikan apa? Ini Petrus berkata, sambil menantikan semuanya ini, apa yang kita nantikan? Kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya, ternyata yang dinantikan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita harus berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Jadi menantikan kedatangan Tuhan itu bukan dengan cara jual harta, naik ke atas gunung, dan tidak, saudara. Firman Tuhan berkata, menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup kudus, berusaha sungguh-sungguh supaya kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda dalam perdamaian dengan Tuhan waktu Tuhan Yesus datang. Lebih jelas lagi dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada banyak saudara, tapi saya hanya beberapa saja. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Saudara, manusia ini terdiri 3 bagian yang berbeda. Pertama, roh kita, manusia batiniah kita yang di dalam diri kita. Yang kedua, jiwa kita. Jiwa itu pikiran,
perasaan, kehendak kita, itu jiwa. Yang ketiga tubuh kita, yang kelihatannya tubuh kita. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, apa saudara? Seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ketiga-tiganya, terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi sekali lagi saudara, saya sangat, bahkan saya mohon, ya, mari hidup kudus saudara. Tuhan Yesus berfirman, apa gunanya kamu pada dunia ini dengan segala isinya, tapi jiwamu binasa. Jiwa kita itu lebih berharga dari harta seisi dunia. Percuma kita dapat harta seisi dunia, tapi kita mati masuk neraka, nggak ada gunanya. Karena itu saudara, mari, ya, kita sungguh-sungguh hidup kudus. Karena setiap waktu kita bisa mati. Dan kalau Tuhan datang, kita juga harus siap sedia dengan cara hidup kudus. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masuk bagian ketiga dari khotbah ini, yaitu tentang 7 hari raya tahunan Israel. Saudara, lebih dari 10 tahun yang lalu, Tuhan tuh taruh kuat di hati saya untuk mulai merayakan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun terdiri 3 hari raya, yaitu hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hasanah. Yang kedua hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Yang ketiga hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun. Ini 3 hari raya yang belum digenapi saudara. Saudara, terus terang waktu Tuhan mulai suruh saya tidak ngerti. Tuhan, kan gereja-gereja di Indonesia ini jarang sekali merayakan hari raya Pondok Daun ini Tuhan. Kenapa Engkau suruh? Saya nggak ngerti saudara. Saya hanya taat saja perintah Tuhan. Jadi saya mulai mempelajari Alkitab saudara. Saya mulai mempelajari tentang 7 hari raya tahunan Israel. Yang bisa kita dapatkan di Imamat pasal 23. Dan saya temukan dari penyelidikan saya di Alkitab, dan saya juga baca referensi-referensi yang lain, saya temukan dari 7 hari raya itu, 4 hari raya sudah digenapi waktu kedatangan Yesus yang pertama kalinya, 2000 tahun yang lalu. Yaitu hari raya Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan hari raya Pentakosta. Sudah digenapi dengan sempurna pada kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dari sini Tuhan mulai bukakan pikiran saya, saudara. Bahwa bila 4 hari raya ini, itu ternyata digenapi dengan sempurna tepat pada hari raya tersebut. Dengan karya penebusan Kristus. Yesus mati disalib tepat pada hari raya Paskah, Paskah Yahudi. Itu beda dengan Paskahnya kita, saudara. Paskah Yahudi itu kita rayakan sebagai hari raya Jumat Agung. Itu sebenarnya Paskah Yahudi, saudara. Di hari raya Paskah Yahudi, Yesus mati disalib. Saudara, sebagai anak domba Paskah, mati disalib. Yesus dimakamkan, dikuburkan sebagai satu-satunya manusia di dunia ini yang tanpa ragi dosa. Pada hari raya roti tidak beragi, Yesus dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea. Yesus bangkit dari antara orang mati tepat pada hari raya buah sulung, sebagai buah sulungnya Allah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Itu tepat pada hari raya buah sulung yang kita rayakan sebagai hari Minggu Paskah. Itu sebenarnya hari raya buah sulungnya Israel, saudara. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Gereja bangkit, lahir di atas muka bumi. Tepat pada hari raya Pentakosta. Jadi saudara, kedatangan Yesus yang pertama kali, itu mengenapi 4 hari raya ini. Tepat, katakan tepat. Tidak meleset 1 hari pun, saudara. Itu sebabnya saya mulai berpikir, saudara. Kalau begitu, hari raya yang berikutnya, yang kelima, yaitu yang akan datang ini, hari raya Rosh Hasanah atau peniupan sangkakala, maka pada hari raya itu Yesus akan datang tepat di hari raya Rosh Hasanah. Saudara kekasih, memang Tuhan tidak bicara pada saya secara audible. Hai anakku, aku akan datang di hari raya Rosh Hasanah. Tidak begitu, saudara.
Tapi itu hasil saya menyelidiki Alkitab bertahun-tahun, saudara, bukan gampang sekali dua, kan enggak, saya selidiki bertahun-tahun, saya lihat referensi macam-macam, akhirnya saya temukan seperti itu. Tapi saya percaya bahwa pengertian yang saya dapatkan itu juga berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuka pikiran saya, biarpun tidak audible ngomong, tapi Roh Kudus bukakan pikiran saya supaya saya ngerti hal tersebut. Dan saya sangat bersuka cita, saudara, ketika kemudian belum lama ini saya temukan bahwa ternyata orang-orang Yahudi Mesianik itu juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan sangkakala. Saudara, Yahudi Mesianik itu adalah orang Yahudi, tapi yang percaya bahwa Yesus sudah datang sebagai Mesias, Tuhan Raja. Orang Yahudi yang lain, sebagian besar tidak percaya Yesus adalah Mesias yang akan datang. Tapi Yahudi Mesianik percaya Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Dan orang Yahudi Mesianik ini juga percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya itu tepat pada hari raya Rosh Hashanah atau peniupan sangkakala. Wah, saya bersyukur, saudara. Jadi ternyata yang saya terima itu bukan ngawur, sembarangan. Ternyata orang-orang Yahudi Mesianik yang sekian banyaknya percayakan hal itu. Dan hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Monique Rickers. Jadi Ibu Monique Rickers ini adalah orang Yahudi Manado, campuran berdarah Yahudi Manado, saudara. Jadi beliau mengelola YouTube namanya Fakta Israel. Mungkin sudah banyak yang sudah tahu ya, Fakta Israel. Itu dikelola oleh Ibu Monique Rickers, seorang yang cukup terkenal, saudara. Dan pada tanggal 10 September baru-baru ini, beliau diwawancara oleh seorang YouTuber. Dan dalam wawancara itu sudah bisa cari di YouTube. Itu Ibu Monique katakan ini, saudara, bahwa Yesus dipercaya akan datang di hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah. Wah, saya bersyukur, saudara. Ternyata orang Yahudi Mesianik termasuk Ibu Monique Rickers ini percaya akan hal tersebut. Tetapi saudara, sayangnya YouTuber tadi itu terus menyerang saya berkali-kali, saudara, dengan membuat banyak YouTube. Dia serang saya, terutama karena saya percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di hari raya Rosh Hashanah. Dia serang saya, padahal saya tidak pernah menyebutkan tahunnya, tahun berapa Yesus datang, saya tidak pernah sebut, saudara. Saya hanya dapat dari Tuhan bahwa akan datang di hari raya Rosh Hashanah. Tapi tahunnya saya tidak tahu. Apa yang waktu itu saya katakan, itu kesaksian orang lain. Dan saya sudah jelaskan ini bukan saya loh, ini kesaksian orang lain. Dan kalau orang ini bohong, ya tidak akan terjadi. Saudara, YouTuber tadi mengatakan saya ini penyesat. Nabi palsu, pendeta palsu, saya seorang penyesat. Saudara, tetapi kalau benar saya ini penyesat, itu secara tidak langsung, YouTuber ini mengatakan bahwa semua orang Yahudi Mesianik, termasuk Ibu Monique Rickers, itu semua juga sesat. Karena mereka juga percaya Yesus akan datang di hari raya Rosh Hashanah. Do you understand? Ya, jadi kan konsepnya begitu, saudara. Kalau yang satu sesat karena percaya Yesus datang di hari Rosh Hashanah, yang lain juga harus jadi penyesat juga dong. Mereka juga percaya. Ya. Tapi saudara, ya itu terserahlah ya orang tersebut ya. Tapi marilah kita berpikir dengan adil dan benar. Sekali lagi saya tidak pernah memastikan, saudara bisa buka YouTube saya, tidak pernah memastikan bahwa tanggal 23-24 September tahun ini Yesus datang. Saya tidak pernah memastikan. Saya hanya mengutip kesaksian dari orang lain. Bahkan linknya saya pasang, saudara, supaya bisa lihat sendiri. Dan saya memberikan disclaimer
bahwa kalau orang yang bersaksi ini berbohong, Yesus tidak akan datang pada hari yang dia sebut. Ternyata memang tidak datang, saudara, berarti dia berbohong. Next. Sudah bertahun-tahun, saudara tahu saya mengajarkan tentang kekudusan hidup. Saya mengajarkan pada jemaat yang saya gembalakan di tempat ini, bahwa kita harus selalu hidup kudus. Bahwa tiap hari bersaat teduh, baca Alkitab dilakukan dalam hidup. Bahwa saldo dosa harus selalu nol. Saudara, sudah begitu banyak yang saya ajarkan pada saudara. Supaya kapanpun Yesus datang, atau kapanpun kita meninggal dunia, kita selalu siap sedia. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi, kesimpulannya, saudara, saya berdoa dan berharap agar semua orang yang mendengar khotbah saya ini, baik secara onsite maupun online, semuanya mau berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan cara apa? Hidup kudus. Ya, bahkan makin kudus. Karena tadi kita lihat menyongsong kedatangan Tuhan itu kita harus kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Jadi mari saudara, saya ingin mengajak. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Alkitab berkata 70 tahun sampai 80 tahun. Saudara, tapi masa hidup kita di surga atau di neraka berapa lama? Selama-lamanya. Itu jauh lebih berharga. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dunia ini, Tuhan jamin, saudara, mencukupi semua kebutuhan kita. Saya kan sudah ajarkan berkali-kali sama saudara. Ya, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup kita di bumi dijaga, dilindungi, dicukupi oleh Tuhan. Dan sesudah hidup ini, kita bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.